Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anugrah Hafiz. Saya akan memberikan beberapa tips menggunakan Laragon dan Laravel. Laravel itu web ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah mendownload Laragonnya pada file saya. Saya menyimpannya di local disk C. Jadi kita buka aja Laragonnya teman-teman. Kita start all. Setelah kita start all, kan ini kita akan membuka langsung VS Code-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah web Laravel saya yang sudah saya buat di terminal ya teman-teman, di terminal. Nah, jadi kita bisa membuat uh, folder melalui terminal di Laragon ini teman-teman. Dengan cara nih, ada composer, create, jangan lupa strip project, strip 2 kali, prefer, terus strip 1 kali this, Laravel, terus di sini ada garis miringnya, Laravel lagi, dan di sini adalah nama folder kita ya teman-teman. Nah, di sini itu adalah penamaan dari folder kita teman-teman. Nah, jadi kalian bisa membuat folder dengan nama kalian sendiri atau sesuka hati kalian, dan jangan lupa di belakangnya itu ada tanda petik 12 titik bintang petik lagi. Nah, nanti akan terbuat foldernya dan akan tersimpan pada di sini di Laravel web di folder www ya teman-teman. Nah, mari kita masuk ke yang pertama itu adalah root teman-teman. Nah, root itu apa sih, Bang Hafiz, kan? Nah, root itu sendiri adalah mekanisme yang menghubungkan URL yang diketik user dengan fungsi atau controller di aplikasi. Root pada Laravel dapat disesuaikan pada file yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Kita akan membuka di file root sini ya teman-teman, dan saya sudah menyiapkan catatan juga untuk dipraktekkan sendiri. Nah, sebelum itu kita cek dulu nih teman-teman, apakah web kita lancar. Nah, web kita udah lancar ya teman-teman kalau sudah ketampil seperti ini. Nah, kita langsung aja di roots-nya dan kita buka di web ya teman-teman, di roots web. Nah, oke, ini dia. Yang pertama kita akan membuat function atau return yang akan menampilkan selamat datang di website kampus PCR. Nah, kebetulan saya adalah mahasiswa PCR ya teman-teman. Nah, kita salin aja sini, paste. Nah, sini kita buat harus ada root ya, terus ada titik duanya juga, titik duanya ada 2, terus ada get, terus jangan lupa tanda kurung, petik 1, garis miring PCR, jangan lupa ditutup, dan ada functionnya teman-teman, dan function tersebut akan di return. Jadi selamat datang di website kampus PCR. Nah, jadi di website kita itu sangat bergantung pada garis miring ini ya teman-teman, karena ya kita memanggil selamat datang di website kampus PCR ini dengan menggunakan slash PCR. Nah, kita coba aja di sini. Nah, kalau tes doang kan gini kan, slash PCR. Nah, kita masuk di halaman website kita. Selamat datang di website kampus PCR. Nah, oke, sederhana ya teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh berikutnya. Ini mahasiswa. Oke. Jangan lupa kayak tadi ya teman-teman, ini adalah kata kunci di web kita. Jika tidak ada kata kunci ini tersebut, atau salah di bagian penulisan seperti kayak mahasiswa, dan kita buatnya di sini mahasiswa, sini nggak akan ketampil teman-teman. Nah, coba kita buat di sini mahasiswa. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman dalam mengetik URL yang sudah kita buat ini. Perbaiki lagi. Nah, mahasiswa. Nah, oke, sudah baik ya teman-teman.
Oke, itu untuk basic root teman-teman. Nah, yang kedua itu ada, kita lihat catatan kita, ada root parameter. Nah, root parameter ini penggunaan parameter yang bertujuan untuk menangkap nilai variabel, yang dimana dari URL tersebut penulisan parameternya itu pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal teman-teman. Nah, ini kurung kurawal ya teman-teman, di param 1 ya, ada kurung kurawalnya. Oke, kita coba copy ya. Sini kita di bawahnya aja. Sini perbedaannya itu ada di nama. Nah, terus di sebelahnya itu ada param 1 teman-teman. Di sini ada functionnya juga, isi functionnya juga ada si param satunya atau parameter satunya. Terus di sini ada, dia akan membalikkan uh, URL kita tadi dengan menampilkan nama saya, terus ada titik duanya, dan akan menampilkan param satu. Nah, parameter satu ini jika URL tidak diikut sertakan dengan parameter, maka akan terjadi error 404 ya teman-teman. Nah, kita coba aja sendiri. Di sini kita udah buat ya teman-teman. Tes nama. Oke, salah. Berarti apa tadi ya? Nama ya. Nama. Jika tidak diberi habis, tidak diberi parameter, dia akan error teman-teman. Nah, jika tidak diberi parameter, dia akan error teman-teman, seperti tadi ya. Kalau kita cuma mengetikkan nama doang di sini, dia nggak akan ketampil teman-teman. Jika kita menambahkan satu parameter yang kita udah buat tadi, akan ketampil di sini ya teman. Nama saya titik 2 Hafiz. Berikutnya itu ada, oh ini NIM. Saya rasa sudah cukup gampang ya ini ya. Oke, ini. Nah, sama seperti tadi ya, ada get slash name slash, jangan lupa kurawalnya teman-teman, ada param 1 dan tanda tanya ya, terus ada kurawal lagi, dan functionnya ada dolar param 1. Terus di sini bedanya ini ada ininya teman-teman, ada kutip 1. Nah, perbedaannya apa? Nah, di sini kita lihat, jika misalnya nama di sini enggak found atau 404 not found, nah, jika di dalam nim itu akan tertampil teman. Nah, dia itu akan membalikkan eh, parameter 1 yang kosong. Nah, jadi jika eh, parameternya kosong seperti ini, jika kita tidak mengisikan parameter ini tidak apa-apa teman-teman, karena kita sudah memberikan ini kutip 1. Nah, jika di nama tadi kan kita nggak bisa ya, karena kita nggak memberikan kutip. Salah, autocorrect ya teman-teman. Jadi nama tadi kita nggak bisa nih 404 not found. Nah, buat ini. Nah, jika ingin memasukkan parameter lagi, ini bisa teman-teman. Ini NIM kita misalnya 29 bla 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 bla. Di sini akan ketampil 2930 bla bla bla. Nah, itu ya teman-teman. Kita masuk ke server tesnya lagi. Nah, oke, ini sudah semua rootnya. Nah, kita masuk ke name root. Nah, di sini kita bisa mengakses name root ini di dalam dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root, baik di view maupun di controller. Ini fungsinya buat mempermudah kita teman-teman. Terus ini berguna untuk maintenance dan readability kode yang lebih baik. Nah, kita cari di resource teman-teman. Kita cari di mana ya? Kita cari di sebentar. Controller enggak. Kita cari di, bukan di vendor, cari di resource.
Kan diffuse. Nah, kita cari diffuse ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari mana ya? Oh, ini kita mencari ini guys. Teman-teman, kita mencari let's get start. Nah, di sini kita tinggal menambahkan ini aja teman-teman. Semua ini. Ctrl C. Kita tambahkan di bawahnya. Aduh, salah. Tab, 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 tab. Nah, di sini itu untuk mempermudah kita dalam pencarian langsung mahasiswa show ya teman-teman. Ini kita coba refresh dulu. Jaringannya kenapa nih? Ya udah masuk di sini kan. Seharusnya ada tambah klik di sini guys nanti. Tapi jaringannya ini lagi mutar teman-teman. Kita coba lagi. Mungkin dia muter teman-teman. Muter teman-teman. Mungkin jaringan saya lagi lelet ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan di ini di akhir video. Oke. Sini saya akan memberikan sedikit tambahan, yaitu dalam pembuatan aplikasi web, request yang dikirim dari browser atau klien ke server dapat menggunakan berbagai HTTP vert atau metode. Masing-masing metode memiliki fungsi yang berbeda, yaitu ada get, post, put, sama delete. Nah, get itu digunakan untuk menampilkan data atau halaman yang telah kita buat. Post digunakan untuk mengirim dan menyimpan data. Dan ketiga itu ada put atau patch yang digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Dan ada delete yang digunakan untuk menghapus data ya teman-teman. Oh, saya ada ketinggalan satu teman-teman ternyata. Di webnya ternyata kita harus mereturn gitu. Ini tanda panah. Oke. Name. Ini kita ketinggalan satu teman-teman. Name. Mahasiswa. Show. Udah. Bukan di sini. Oke, maaf teman-teman tadi ada kendala. Nah, di sini ada kita memasukkan ini ya teman-teman. Sebelum kita masukkan di welcome blade tadi teman-teman di sini. Nah, di sini kan ada memanggil road mahasiswa show. Nah, kita harus buat di webnya juga ada name mahasiswa titik show dan jangan lupa kutip dan tanda kurungnya teman-teman. Di sini di webnya akan ketampil di sini. Klik di sini. Dan kita akan langsung mengarah ke web mahasiswa. Berikutnya kita akan membahas tentang controller ya teman-teman. Nah, controller itu merupakan jembatan antara model dan view, serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request keadaan sebuah kelas. Dan controller ini terletak pada direktori app HTTP. Nah, di sini kita bisa mengakses controller ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membuat mana dia controller. Nah, kita akan masuk ke controller basic, yaitu kita membuat controller pegawai ya teman-teman. Nah, di sini kita membuka terminal, kita buat seperti ini, php artisan make, jangan lupa titik duanya, dan ada juga controller, dan di belakangnya ada pegawai controller. Di sini kita enter aja. Oke, jika ada tulisan create successfully, kita sudah bisa mengakses controller kita, bisa lewat di bawah sini, atau kita bisa langsung buka di HTTP controllersnya. Nah, di sini controllernya masih kosong teman-teman. Kita akan membuat controller tersebut memiliki resource yang dimana ada extends, ada show dan lain-lain. Masuk aja ke terminal. Nah, yang membedakan dengan kontrol pegawai tadi
itu hanya di resource ya teman-teman. Di sini ada strip dan juga ada resource-nya. Kita enter. Kita sudah berhasil membuat controllernya. Kita akan bisa buka. Nah, di sini ada index, ada create, ada store, ada show, ada edit, dan juga ada update, dan ada destroy. Nah, gitu teman-teman. Terus berikutnya kita akan uh, membuat hubungan antara root ke controller. Nah, di sini kita ada string param1. Nah, di sini kita mengambilnya itu di bagian show ya teman-teman. Di sini kita buat param1. Kita buat di situ param1. Kita hapus saja. Di sini kita buat return data mahasiswa. Return kutip 2 data mahasiswa titik dolar. Ini dolar, lambang dolar ya teman-teman, terus ada param1. Berikutnya kita akan masuk ke webnya teman-teman. Nah, di sini masih di halo mahasiswa. Kita tambahkan ini. Tambahkan root titik 2 get mahasiswa slash, jangan lupa kurawalnya teman-teman, terus param1 dan ditutup dengan kurawal. Nah, di belakangnya ini ada mahasiswa controllernya teman-teman, terus ada titik 2 nya juga, kelas, dan ada koma, dan ada di belakangnya itu show. Jangan lupa ditutup oleh kurung sikunya dan kurung biasanya teman-teman. Nah, jangan lupa juga kita masukin ini guys, use app http controllers mahasiswa controller. Nah, ini berguna atau berfungsi untuk memanggil controller kita yang ada di http ke web ya teman-teman. Kita coba buka di sini. Buka di sini, jadi mahasiswa. Tadi mahasiswa parameter 1. Kita pindahin aja ya teman-teman. Bawah. Kita buat di sini parameternya Hafiz. Nah, di sini tampil data mahasiswa ya teman-teman. Jika kita menambahkan parameter tadi ya. Jika mahasiswa doang, kita hanya ditampilkan web di halo mahasiswa doang. Jadi kita menambahkan satu parameter mahasiswa Hafiz. Dia akan muncul adalah data mahasiswa titik 2 Hafiz yang udah kita buat di parameternya tadi. Oke. Berikutnya kita ada road to view. Nah, bedanya di controller tadi, controller kan kita menampilkan apa yang ada di parameter kan teman-teman. Nah, di sini kita akan ke view-nya. Di sini kita udah ada view-nya. Terus di sini kita tinggal salin aja ini. Kita buat folder baru ya teman-teman. Halaman. Jangan lupa strip ya. Halaman apa tadi teman-teman? Halaman about. Kita rename.
about blade PHP. Nah, jangan lupa untuk membuat ini ya teman-teman, ada blade-nya. Jika kita tidak membuat blade-nya, ini akan menjadi halaman PHP biasa ya teman-teman. Kita buat blade. Kita copy tadi file HTML-nya, kemudian kita buat. Oke. Dan di root-nya, di web-nya, di halaman web, kita buat seperti ini. Jadi di sini ada URL about dan akan nge-return halaman about. Kita coba aja langsung di webnya. About. Nah, ini adalah halaman about. Nah, jadi ini bakalan nampilin halaman view dari about tersebut ya teman-teman. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Kita akan masuk di root, ke controller, ke view. Nah, sini kita bisa lihat ada detail mahasiswa dan ada profil mahasiswa. Nah, di sini kita akan membuat dua halaman views. Nah, halaman detail mahasiswa dan halaman detail mahasiswa. Oke, jangan lupa blade-nya kita rename blade.php. Nah, ini udah jadi dan kita buat satu halaman lagi. Halaman profil mahasiswa. Baik. Nah, ini udah. Oke, udah semua. Di bagian mana ya? Nah, kita buka di mahasiswa controller tadi ya teman-teman. Nah, di sini masih di bagian return data mahasiswa ini kita ganti. Jadi if parameter 1 sama dengan detail. Lupa di sini kita ketik kurawal. Juga kita ketik return dan ini akan membalikan halaman detail yang sudah nanti akan kita buat ya teman-teman. Detail. Nah, di sini kita perhatikan juga penulisan kita dalam halaman view sini teman-teman harus sesuai halaman detail mahasiswa. Nah, kita tutup titik koma. Di kurung kurawal tadi kita tulis else, dimana isinya itu ada juga else if parameter 1 sama dengan profil. Nah, profil kita buka kurawal lagi, di return view akan membalikan lagi halaman. Kita lihat di sini teman-teman, strip nggak ada spasi, profil mahasiswa. Kalau udah semua seperti ini, kita buat titik komanya. Nah, di sini sudah tidak merah lagi ya teman-teman. Nah, ini ada if parameter 1 dan di sini ada detail. Nah, di sini kita akan membuat nanti detailnya.
Kita coba langsung di webnya teman-teman. Mahasiswa, coba kita masukkan kodenya sesuai apa tadi, detail ya, detail. Oke, di sini masih kosong ya teman-teman karena kita belum memasukkan HTML-nya. Kita masukin dulu HTML-nya. Oke, ini detailnya. Saya lupa teman-teman, maaf ya. Sudah, selamat datang. Di sini ada profil juga. Seperti HTML biasa ya teman-teman. Selamat datang. Di profil, ini di detail. Kita coba di webnya apakah sudah tersedia. Nah, sini sudah ada selamat datang di halaman detail mahasiswa ya teman-teman. Dan jika kita ketik profil, nah, akan keluar ini adalah halaman profil mahasiswa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang-kurang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.